Baik, ucapan jajaran Nasional kami sampaikan kepada Pak Direktur selaku Ketua Sidang, promotor, promotor, anggota dan para penguji dari kedua kelompok baru kita. Mohon maaf dari kami selaku panitia atas kesilapan dan mungkin kekurangannya, dan mudah-mudahan ini menjadi evaluasi bagi pertanggungjawaban akademik, evaluasi terhadap kelayakan disertasi Promovendus Anwar Martadi Harja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan selalu istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Nusantara, yang kami hormati Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara, yang kami hormati penguji luar Profesor Dr. H. Udin Saudi MA PhD, yang kami hormati penguji dalam Dr. Sayyid Muhammad Rifki Noval MH, yang kami hormati Ketua Tim Promotor Profesor Dr. Haji Sutaria Krisnamansyah MA, yang kami hormati Co-Promotor Dr. Haji Hanafiah MMPD. Mewakili tim promotor, perkenankan kami memberikan pertanggungjawaban akademik tentang kelayakan disertasi dan kelayakan Promovendus untuk tampil pada sidang promosi doktor yang mulia ini. Promovendus bernama Anwar Martadi Harja, lahir di Ciamis pada 25 Juli 1943. Promovendus merupakan anak ke-9 dari 10 bersaudara dari pasangan keluarga Bapak Martadi Harja bin Marta Manggala dan Ibu Parmi binti Parma. Promovendus beristrikan bernama Hajah Siti Aisyah SEMM, dan Promovendus dikaruniai putra sebanyak 4 anak yang bernama Astri Ratna Diarti Esos, sekarang masih mengikuti program S2 di Unpad, Haji Hajah Airin Rahmi Diani SHMH, sekarang sedang mengambil S3 bidang hukum di Universitas Pajajaran, Aldrin Ramadian STMSC, yang sekarang sedang mengambil program S3 bidang biologi di Universitas Pajajaran, dan Dr. Angke Rafal Rizki yang sekarang sedang mengambil spesialis bidang psikiater di Universitas Pajajaran. Promovendus menempuh pendidikan di Sekolah Dasar 4 Amar Jiwa Ciamis pada tahun 1957, SMPN Ciamis Cimahi tahun 1960, SMAN Ciamis 1963, sarjana S1, sarjana jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas tahun 1970, S2 Institut Pengembangan Wira Swasta Indonesia IPI lulus pada tahun 2000. Promovendus memiliki pengalaman kerja menjadi dosen tetap di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Palembang, menjadi dosen tidak tetap di Fakultas Keguruan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi di Universitas Sriwijaya Palembang dengan mata kuliah yang diampu antara antropologi dan sosiologi. Promovendus juga pernah mengajar pada jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Pajajaran sebagai peneliti di Lembaga Ekologi Universitas Pajajaran, bekerja sebagai ahli lingkungan dan perusahaan listrik negara atau PLN, proyek induk pembangkit hidro Jawa Barat, menangani proyek tenaga air PLTA Saguling dan Cirata tahun 1983-1995. Promovendus memiliki hobi menulis sejak SMP. Hingga sampai hari ini Promovendus menjadi anggota Surat Kabar Remaja Kuntum Mekar, Ikatan Kuntum Mekar di bawah asuhan koran harian Pikiran Rakyat. Promovendus juga pernah menulis novel sebanyak 9 buah, di antaranya Budah Citandu Petualang, Cintaku dari Seberang Sana, Mario Anakku, Hati yang Kukuh,
Novel-novel itu umumnya bertemakan novel tentang cinta, pendidikan, dan lingkungan. Hadirin yang dimuliakan, disertasi ini berjudul Manajemen Pembelajaran PKN dalam Membina Karakter Kemandirian Siswa di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, studi kasus pada homeschooling Kak Seto dan homeschooling Tehnosa jenjang SMA atau paket C. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa pada zaman sekarang telah terjadi pergeseran nilai yang salah satunya dipengaruhi oleh dampak negatif dari era globalisasi dan teknologi. Maraknya berbagai kasus pelanggaran etika, moral, dan kriminal yang sebagian dilakukan oleh generasi muda, termasuk di dalamnya keterlibatan siswa tingkat SMA. Guru PKN sebagai pengemban amanah mulia untuk berada di jajaran depan dalam membina karakter kemandirian siswa memiliki peran yang strategis dalam hal ini. Hasil penelitian menunjukkan, 1. Dalam perencanaan, guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter merujuk pada silabus. 2. Dalam hal pengorganisasian masih terkendala oleh sistem pengelolaan sumber daya manusia dalam menunjang terciptanya pembelajaran di homeschooling secara utuh. 3. Dalam pelaksanaan menunjukkan bahwa guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan langkah-langkah yang sesuai dengan yang dimuat dalam RPP. 4. Dalam penilaian, guru melakukan 2 jenis penilaian, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil belajar. Kendala yang ditemui, keterbatasan alokasi waktu pembelajaran PKN, kemudian ketidaksinkronan pendidikan di rumah dengan yang ada di homeschooling, kemudian ketidaksinkronan pendidikan di homeschooling dengan kondisi nyata di masyarakat. Adapun solusinya untuk mengatasi kendala di atas yaitu membentengi para siswa dan seluruh unsur yang ada di homeschooling dengan akhlak yang mulia, mengembangkan kurikulum khas homeschooling, menjalin kerjasama yang harmonis dengan guru mata pelajaran lain, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti berbagai lomba di luar homeschooling. Hadirin yang mulia, simpulan dari penelitian ini, penulis Promovendus menulis bahwa kegiatan utama untuk mencapai tujuan penelitian yaitu pembelajaran PKN untuk membina karakter kemandirian siswa sebagai program integrated homeschooling sudah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, namun belum optimal dikarenakan masih terdapat kelemahan antara lain pada jumlah jam kerja dan mata pelajaran PKN dalam membina karakter. Berdasarkan atas apa yang telah kami sampaikan, maka tim promotor berpendapat bahwa disertasi ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan oleh karena itu layak untuk diajukan kepada sidang terbuka yang mulia ini. Tim promotor menyerahkan sepenuhnya kepada sidang ini untuk diuji dan dinilai. Keputusan akhir akan diterima berdasarkan etika dan norma akademik sesuai aturan yang berlaku. Tim promotor menyampaikan ucapan terima kasih kepada dan atas kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk membimbing saudara Promovendus. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Tim promotor Profesor Dr. H. Sutarya Trisna Mansyah MA, Dr. Haji Hanafiah MMPD, Dr. Faiz Karim Fatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara promotor yang sudah menyampaikan pandangan dan pendapatnya mengenai disertasi saudara Promovendus yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Faiz Karim Fatullah. Selanjutnya saya mempersilakan saudara Promovendus untuk mengadakan ekspos. Waktunya kurang lebih 10 menit. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Nusantara sekaligus sebagai peneliti dalam. Yang terhormat Bapak Direktur Pasar Sarjana sekaligus sebagai pimpinan sidang. Yang terhormat Bapak Prof. Haji bin Saud sebagai peneliti luar. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Haji Sutarya
Krisnamansyah, MA sebagai promotor. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hanafiah sebagai promotor. Yang terhormat Bapak Dr. Faiz Khalifahullah sebagai anggota. Hadirin sekalian yang saya muliakan, baiklah akan saya paparkan hasil penelitian saya. Adapun judul penelitian saya adalah penelitian pembelajaran PKN dalam rangka membina karakter pada siswa di Kota Selatan Provinsi Banten. Studi kasus pada unsur Kaseto dan hukum teknosa jenjang ACC. Latar belakang permasalahan. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter Permendikbudristek Nomor 129 Tahun 2014 tentang legalnya homeschooling. Orang tua tidak puas dengan hasil pendidikan formal, alternatif pilihan sekolah, siswa belajar kapanpun dan dimanapun. Pengaruh globalisasi sehingga mengkikis budaya karakter bangsa Indonesia. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penilaian masalah yang dihadapi dan solusi masalah pada pembelajaran PKN dan beragam minat karakter pada siswa di homeschooling Kaseto dan homeschooling teknosa. Kajian pustaka adalah landasan teologis Quran surat Luqman ayat 17, 18, dan 19. Landasan filosofis filsafat dari Humanisme. Landasan teori manajemen teori karakter Kona dan homeschooling serta Mulyadi. Prosedur penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data, koordinator akademik, komite, guru, siswa, dan stakeholder. Lokasi penelitian, homeschooling Kaseto dan homeschooling teknosa. Hasil penelitian, 1. Dalam perencanaan, guru menyusun RPP berkarakter menuju pada silabus. 2. Dapat organisasian masih terkendala oleh sistem pengelolaan sumber daya manusia dalam menunjang terciptanya pembelajaran di homeschooling secara utuh. 3. Dalam pelaksanaan menunjukkan bahwa guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan langkah-langkah sesuai dengan yang dimuat oleh RPP. 4. Dalam penilaian, guru melakukan dua jenis penilaian, yaitu penilaian. Selanjutnya saya mempersilakan Pak Dr. Faiz Khalifahullah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih pimpinan sidang Profesor Dr. Haji Masliman, Bapak Dr. Ujang Nurjaman sebagai penguji dalam, Bapak Profesor Dr. Haji Sutayat Krisnamansyah sebagai ketua tim promotor, Bapak Dr. Hanafiah orang tua kami sebagai promotor, Ibu Kaprodi, Prof. Ade, serta penguji luar Profesor Dr. Haji Udin Saud. Mohon izin kepada pimpinan sidang, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan dan pernyataan. Sebenarnya saya ingin menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ujang. Apa yang tadi disampaikan Pak Dr. Ujang itu sudah saya bikin YouTube
2 minggu yang lalu tentang Abah gitu ya, tentang Abah Anwar yang usianya 78-79 tahun. 2 minggu yang lalu kurang lebih, doktor paling senior dari Unimos. Luar biasa ya. Makanya saya terinspirasi juga ini, sehingga saya membuat YouTube kurang lebih 2 minggu yang lalu di channel Ruang Dokter ya, ada Abah Anwar. Baik, pertanyaan yang masih menyambung dengan yang tadi ya, Saudara Promovendus, apakah saudara bangga menjadi seorang dokter? Pasti bangga, pasti, insya Allah bangga. Baik, pertanyaan selanjutnya, kalau Anda di dalam kehidupan sehari-hari setelah jadi dokter tidak ada yang manggil dokter, bagaimana Anda? Tidak, bagi saya tidak apa-apa dari dokter juga. Yang penting kita perilaku atau otak-otak dokter. Wis. Jawabannya luar biasa ya. Padahal saya bertanya tidak serius. Ya. Baik. Ya. Pertanyaan pertama ya. Ini serius ya. Kalau tadi nggak serius, sekarang serius ya. Salah satu ciri dari disertasi yang ada di S3 Uninus itu munculnya pembahasan tentang landasan teologis. Kalau saya baca disertasi saudara, baik disertasi ataupun sinopsisnya, Anda mengutip sebuah ayat Luqman, sebuah surat Luqman ayat 17 sampai 19. Di situ cerita tentang Luqman dengan anaknya. Menurut saudara, apakah cerita itu merupakan homeschooling yang terjadi masa lampau atau bagaimana? Silakan saudara jelaskan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Homeschooling itu tidak hanya sekarang. Sejak dulu juga homeschooling sudah ada. Zaman Rasulullah, Muhammad SAW sudah ada. Ada akam. Di situ dididiklah anak-anak tentang keagamaan. Didiklah segala sesuatu. Tidak di sekolah, tapi merupakan di rumah-rumah pendidikannya di rumah. Misalnya salah satunya adalah akam itu. Kemudian mereka itu menuntaskan ilmunya juga pada di rumah-rumah juga. Jadi dari rumah ke rumah. Dia tidak hanya sekarang sebenarnya. Zaman sudah ada. Juga zaman Indonesia juga waktu zaman pendidikan dari motor. Sebelum juga sudah ada homeschooling itu. Mereka mendidik anak semua. Zaman saya sendiri homeschooling sudah ada. Kawan saya bagi SMP, les di orang yang anak-anaknya tidak masuk sekolah. Dulu saya tidak ngerti. Kalau ngerti sekarang ini, kok anaknya tidak sekolah? Nah, mereka itu ikut ujian persamaan, tapi di rumah. Pak Kanta itu, Pak Kanta dari guru saya itu mengajar anak-anak Pak Kanta itu di rumah. Jadi dengan diajar, dididik itu tuh mereka bisa lulus SMP, SMA dan bisa masuk perguruan tinggi. Jadi orang tua itu yang mendidiknya. Karena dari sejak kecil orang tua itu harus mendidik anak-anaknya. Baik, jawabannya sangat luar biasa ya, panjang begitu. Itu pertanda layak jadi dokter. Pertanyaan kedua, sampai 10 pertanyaannya. Pertanyaan kedua, salah satu di antara ciri disertasi Uninus yaitu adanya kajian tentang 6 sistem nilai dari Profesor Dr. Ahmad Sanusi. 6 sistem nilai yang mana yang menurut Anda, Saudara Promovendus, lebih relevan dengan judul disertasi saudara? Silakan. Terima kasih.
Ya, di sini 6 sistem nilai itu menurut saya semuanya harus lengkap. Karena orang hidup di dunia itu harus menilai teologi, artinya mereka Tuhan yang Maha Esa. Keduanya, manusia itu harus fisiologi. Gunakan fisik-fisik itu ditentukan oleh Allah SWT. Gunakanlah fisik itu semaksimal mungkin untuk kehidupan kita. Dan ketiga, yang etik. Etik artinya itu berkaitan dengan perilaku perbuatan manusia, bersuara yang nampak ataupun bukan yang tidak berkaitan dan sekitarnya. Jadi etika dan kemudian teknologi berkaitan dengan efektif, estetika dan produktif. Segala sesuatu berindividu lingkungan harus efektif, efisien. Dalam pendidikan juga berajarkan efektif dan efisien. Kemudian logik, manusia harus logik. Sekolah-sekolah itu belajar logika, harus logik. Sehingga dengan logika itu kita tidak bisa dibodohi orang lain. Kemudian nilai estetika penting. Estetika itu juga karena bentuk keserasian, menarik, manis, keindahan dan ada cinta kasih. Jadi hidup manusia itu harus itu. Sisi nilai 6 sisi nilai itu harus ada di diri manusia. Tidak hanya satu, hanya teologi kita tidak akan bisa. Apa hanya etik saja tidak bisa. Apa hanya fisiknya itu deh. Tapi harus ada segala ada di situ. Terima kasih Dokter. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kalau tadi saya mau menyampaikan 10 pertanyaan, saya singkat saja ya. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan terakhir. Tapi ada anak pinahnya nanti. Pertanyaan terakhir. Kalau tadi Anda, Saudara Prof. Vendus bangga dengan menjadi dokter, siapa saja yang Anda undang dalam sidang disertasi promosi saudara ini? Pertama-tama yang saya undang kepada saya. Yang mana? Yang mana keluarga? Ada di belakang. Oh. Yang kedua, teman-teman dekat saya, kerabat saya, dan sahabat-sahabat saya yang bisa mensupport saya. Dan angkatan saya. Tidak ada. Karena ada hibrid, tadinya mereka akan datang sini, tapi ada hibrid mereka nonton saya di sana, di tempat masing-masing. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih. Saya kira itu saja cukup, Prof. Selamat untuk Prof. Vendus Abah Anwar Martadi Harja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya pertanyaan-pertanyaan dan bantah-bantahan dari seluruh psikologi, maka sidang promosi doktor untuk Bapak Anwar Martadi Harja dianggap selesai. Dan Bapak boleh beristirahat dan menunggu pengumuman kelulusannya. Terima kasih kepada semua tim penguji yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan menjadi berhasil. Terima kasih kepada semua yang hadir sudah menyaksikan sidang ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan jadi ibadah kita dan dengan ini saya akan sidang skor beberapa menit. Terima kasih. Saudara Salmatul Sa'adah dan Saudara Anwar Martadi Harja, setelah panitia ujian promosi doktor Universitas Islam Nusantara memperhatikan isi disertasi dan mengikuti proses ujian saudara, kami memperoleh kesimpulan bahwa saudara-saudara dapat mempertahankannya dengan baik. Untuk itu kami memutuskan memberikan gelar doktor ilmu pendidikan konsentrasi manajemen pendidikan kepada saudara berdua. Izinkan saya membacakan hasil penilaian panitia. Keputusan ujian sidang terbuka doktor ilmu pendidikan konsentrasi manajemen pendidikan Sekolah Prasarjana Universitas Islam Nusantara Kamis 18 Agustus 2022. Nama Sam Rotusana. Nomor induk mahasiswa 4138104161616065. Indeks prestasi saudara
Ujian semester rata-rata 3,91. Ujian komprehensif 3,47. Jadi komprehensif. Ujian sidang 3,67. Rata-rata IPK saudara 3,74. Saudara lulus dengan judisium sangat memuaskan. Yang kedua, Anwar Marta Diharja. Nomor induk mahasiswa 01081 0419114. Indeks prestasi saudara. Ujian semesteran sama persis ini 3,91. Ujian komprehensif 3,53. Ujian sidang 3,70. IPK saudara 3,70. Ini saudara sangat memuaskan. Cuma sekarang ada peraturan kumlot itu bisa tercapai apabila jurnalnya juga jurnal internasional fokus. Jadi waktu sudah luar biasa. IPK bentuk kumlot juga itu 3,80. Sedikit lagi Pak, 0,4 saja. Ya, selamat kepada Bapak Dr. Anwar Marta Diharja dan Dr. Sahrul Islam. Saya orang pertama yang mengambil nama Bapak dan Ibu dengan gelar baru doktor. Untuk yakinnya sekali lagi saya ulang, Dr. Sahrul Islam dan Dr. Anwar Marta Diharja. Selamat bagi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan keberhasilan ini membawa Bapak bagi Bapak. Amin. Amin. Ya Bagi Rabbal keluarga, bagi lingkungan, dan bagi usaha dan bangsa yang sangat kita cintai. Peristiwa pada saat ini masih dalam suasana 17 Agustus ya. Merdeka. Kita menyaksikan di sana bagaimana hebohnya peristiwa 17 Agustus saat ini. Kebahagiaan bagi semua. Bandung 18 Agustus 2022, Direktur Sekolah Pada Sarjana Profesor Dr. Haji Fasiman MPD di hadapan. Kami akan segera menyerahkan hak bapak-bapak dan ibu, yaitu tanda lulus bahwa bapak betul-betul sudah dinyatakan lulus sebagai doktor pada ekspresi Islam Nusantara. Maka turun. Selamat Bapak ya, Bapak Ibu Dokter yang termuda sekarang. Ini tulisannya Dr. Anwar Marta Diharja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya panggil Ibu Dr. Samuratus Ta'ala. Mohon perhatian untuk peserta dan para penguji, diharap untuk ke depan karena kita akan foto bersama. Urutan yang pertama dokumentasi, kedua foto baru dengan para pimpinan sidang. Mangga. Yang dokternya di selempang apa? Nyamping. Tolong dibantu. Sudah ada prakteknya kok. Boleh menghadapnya ke para tamu undangan ya.
Ini guys, Dr. Anwar Mardhani Harja dan Dr. Samratus Saadah. Dokter yang lulus dengan sidang secara hybrid. Oke, urutan dokumentasi yang pertama, dokter baru dengan pimpinan sidang, pembimbing serta penunjuk. Silakan diabadikan. Ini saya tulis. Silakan boleh. Yang kalau Anwar surat kelulusannya, maafnya. Oh ya, kelihatan di sini. Ya. Boleh diulangi lagi, Mangga? Sampai jam 2 ya. Sudah? Oke. Silakan pimpinan sidang kembali ke podium karena sidang akan segera ditutup. Untuk selanjutnya nanti dokumentasi boleh setelah ditutup ya lebih leluasa. Mengingat waktu istirahat sebentar lagi. Untuk forum kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Silakan Bapak Dr. Anwar Mardhani Harja dan Ibu Dr. Soma Sudah duduk di tempat. Para dokter yang terpelajar, saya sekarang melakukan tugas yang amat menyenangkan. Ialah mengucapkan selamat kepada saudara atas nama panitia sidang terbuka promosi doktor sekolah prasajarna Universitas Islam Nusantara. Selamat bagi Bapak dan Ibu. Dan saya sudah menyerahkan bukti kelulusan. Hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya menyatakan sidang terbuka promosi doktor sekolah prasajarna Universitas Islam Nusantara selesai. Dengan itu dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga sidang ini bisa dilaksanakan dengan baik. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wallahu ila qawli wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara sudah kita lalui dan dibawakannya untuk dokumentasi dokter baru dengan masing-masing keluarganya. Yang pertama dipersilakan kepada keluarga Ibu Dr. Samratus Saadah berfoto dengan pimpinan sidang dan para pemimpin serta penunjuk. Mangga ke depan. Untuk yang kedua, foto bersama keluarga Bapak Dr. Anwar beserta keluarga. Mangga Ibu Sam. Boleh keluarga. Silakan di posisi Ibu Sam di tengah dengan keluarga. Sambil memberikan selamat ya dari nanti kalau sudah selesai pimpinan sidang dan para pemimpin, nanti para tamu undangan boleh memberikan salam juga, dipersilakan. Silakan yang kameramen.
Pak, ini fokusnya boleh dikesampingkan saja arahnya. Ada penata gaya ini. Boleh ya, jelas. Dilanjut dengan keluarga Bapak Dr. Anwar. Boleh Ibu Sam kembali Ibu Dr. Sam. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama. Iya, sama aja. Boleh dipersilakan ambil posisi atau posisi yang paling bagus. Cheese. Boleh banyak kalau cheese, sekarang banyak boleh. Senyum. Ya, soden karena apa itu? Kita artis soden. Baik, ucapan jajapan nasional kami sampaikan kepada Pak Direktur selaku Ketua Sidang, promotor, anggota dan para pengunjung dari kedua dokter baru kita. Mohon maaf dari kami selaku panitia atas kesilapan dan kekurangannya. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi bagi kami dalam kegiatan Nusantara. Jangan lupa yang menyaksikan video ini like dan subscribe saya, dan saya doakan bagi teman-teman yang menonton semoga diberikan kelancaran dengan presentasinya dan segera mungkin menjadi dokter. Ya, dan bagi yang sudah menjadi dokter, mudah-mudahan ilmunya berkah, karirnya sukses terus. Terima kasih semuanya. Sami-sami. Wah. Iya, Dr. Jones. Yuk, Pak. Nah, ini guys, dokter baru ya, Dr. Anwar Martadi Harje. Dokter, ini Dokter Wawan Gunawan. Ini dokter yang sudah meluluskan dokter yang lain. Ini orangnya nih. Ya, guys ya. Nah, ini dokumentasi guys ya. Ini Ibu Airin ya.
Monitor Wali Kota Tangerang Selatan. Kita shoot live streaming guys ya. Guys. Ini guys, keluarga Dr. Anwar Marta Diharja ya. Iya. Ini putra putrinya, istrinya, guys ya, kerabat-kerabatnya. Senyum Pepsoden, Pak. Ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian guys ya. Meskipun usia tidak menghalangi beliau untuk berusaha meraih cita-cita, meraih gelar pendidikan tertinggi dalam dunia akademik, yaitu gelar doktor. Nah, ini Dokter Wawan. Sehat, Kang Wan? Itu aja guys ya. Acara sidang terbuka promosi Dr. Samratus Saadah dan Dr. Anwar Marta Diharja. Jangan lupa yang belum subscribe, share ke yang lain guys ya.